mouth is an ocean wave. Hai, Benny juga udah datang. Baiklah, kita udah lengkap 5 orang. Mungkin Pak Hakim boleh bantu buka live-nya kita. Buka, Pak. Heeh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak Hakim. Iya. Nah, jadi memang sih ini cerita awalnya karena tugas kuliah ya. Tapi bersyukur sekali dikasih tugas kuliah ini karena kalau nggak ada tugas ini kita nggak akan mungkin live, benar kan Pak Hakim? Benar ya? Ini kan pengalaman perdananya kita ya. Ini teman-teman ini teman-teman pada komentar karena yang nonton cuma kita sekelompok. Ya nggak masalah, namanya juga kita kan ini ya anggaplah kita seru-seruan aja berlima gitu. Terus kalau misalnya ada yang nonton, alhamdulillah. Kalau nggak ada yang nonton, WhatsApp gitu nggak ada masalah kan. Jadi jangan diambil beban ya teman-teman gitu. Nah, jadi kita lanjut ya. Kita lanjut ya Rido, Benny, nggak apa-apa loh kalau nggak ada yang nonton. Nah, jadi kenapa? Jadi gimana Pak? Oh gitu ya. Sekarang emang jam berapa ya Pak Sarah? Sekarang jam 4:02 ya. Kita terlalu cepat ya. Berarti apa kita mau nunggu teman-teman dulu gitu atau gimana? Saya rasa sih nggak perlu sih karena kan nanti ini bakal kita posting juga di feed gitu ya. Jadi nggak masalah sih gitu. Ya. Nah, oke, jadi karena ini tugas kelompok, kita akan memperkenalkan anggota kelompoknya kita. Yang pertama ini ada Pak Hakim. Pak Hakim senior sih, yang paling senior sih ini ada yang baru nih, Citok. Citok yang bergabung. Selamat datang. Terima kasih sudah bergabung. Oh ya, halo, halo. Oh ya, ya, ya. Eh, Wah, ini salah satu contoh pasangan yang mendukung ya Pak ya, gitu ya. Luar biasa sekali. Jadi ada Pak Hakim, kita di sini saya berdua sama Pak Hakim karena kebetulan di dalam kelompoknya kita yang pekerjaannya kuliah, terus juga kerja. Kalau saya sih bisnis online ya. Terus juga sambil berkeluarga gitu. Kalau kuliah dan kerja aja kan biasa aja ya. Maksudnya sudah sering lah kita temuin orang yang kuliah sambil kerja gitu. Tapi kuliah sambil kerja di saat sudah berkeluarga itu kan sesuatu yang lebih wow gitu ya. Nah, kebetulan di dalam kelompok kita ini saya dan Pak Hakim sih yang sudah ada di tiga tahap itu gitu. Jadi itulah kenapa akhirnya kita membuat live-nya berdua. Teman-teman kelompok kita yang lain tetap hadir kok, tapi mereka mereka jadi nonton dan kita juga udah bahas pembagian tugasnya juga sih gitu. Jadi kita sini tugas kelompok benar-benar barengan gitu, nggak cuma saya dan Pak Hakim aja. Jadi saya ingin memperkenalkan selanjutnya ada Benny. Benny, hai Benny. Hai dulu Ben di komen. Ben. Jadi si Benny adalah moderatornya kita. Karena kan di live Instagram ini cuma bisa berdua ya, nggak bisa lebih dari dua. Jadi Benny yang akan jadi mengarahkan pembicaraan kita melalui kolom komentar. Selanjutnya ada Rizka. Rizka dan Rido, mereka punya tugas untuk membuat laporan awal dan laporan akhir gitu ya, dan sekaligus membantu kita untuk mengevaluasi bagaimana live streaming perdananya kita ini gitu. Nah itu hai Benny udah hadir, Ada Rido dan Rizka juga ya. Nah. Oke Ben, kalau gitu saya kembalikan kepada moderator, Benny yang akan memberikan arahan tentang apa yang mesti kita sampaikan, apa yang mesti saya dan Pak Hakim sharingkan di live Instagram perdana kami ini. Silakan Ben.
si Benny. Gimana? Jadi istri Bapak lagi, oh ya udah si Rido juga udah hai hai, si Benny juga udah hai hai gitu. Ya, luar biasa ya Pak. Ya. Ada teman-temanku ini, Willianti. Hai Will, thank you udah join di live kami. Iya, teman sekolah waktu dari SMP ya kayak kita ya Will ya. SMP, SMA. Ya, ayo Ben. Benny udah mengatakan di komen, baiklah, terima kasih kepada para narasumber terbaik. Oh, oke oke. Lanjut Ben. Iya iya benar ya Pak. Tadi berarti saya yang terlalu ini ya. Iya. Nih, nih Benny udah mulai komen nih. Mungkin kepada Pak Hakim dan Kak Stefani bisa menjelaskan apa motivasi awal untuk kuliah. Oke, Pak Hakim, silakan duluan. Hmm, hmm, oh, oh. Apakah ini ada tuntutan dari pekerjaan, Pak? Apakah kuliah ini ada tuntutan dari pekerjaan? Oh, nggak ada ya. Memang benar-benar niatnya Pak Hakim gitu ya. Hmm, hmm. Oke, oke, baiklah. Oke, iya. Aini udah bergabung. Hai Aini, thank you udah gabung. Nah, kalau dari saya ya motivasi awal, ya ini teman kita nih, teman-teman kampus kita. Kalau saya motivasi awalnya, sebelum bahas tentang motivasi awal, saya kayaknya pengen cerita tentang pertama kali tamat SMA deh, karena kan sebenarnya kan yang normalnya itu kuliah itu kan setelah tamat SMA, benar kan? Hai, halo Aini. Jadi ceritanya dulu waktu tamat SMA tuh memang saya memang tertarik untuk kuliahnya jurusan psikologi, tapi tidak didukung oleh orang tua sebenarnya. Orang tua saya berkomentar, hah psikologi, emangnya kamu mau ngurusin orang gila? Nah seperti itu komentarnya orang tua saya waktu itu. Jadi kayak nggak didukung, terus juga ya udahlah kayak setengah-setengah hati. Sempat kuliah sih, tapi bukan jurusan psikologi, kuliahnya jurusan lain yang memang ya udahlah, yang penting saya kuliah gitu aja jadinya judulnya. Nah, enggak, sempat sempat dulu sempat kuliah manajemen Pak, manajemen, tapi nggak selesai. Itulah kalau kita kuliah bukan karena yang kita suka ya. Nah selanjutnya gimana Pak? Hmm. Oh, berarti Bapak sudah sempat mendaftar ya gitu ya Pak? Oh, oke. Okay. Nah, jadi setelah itu sebenarnya saya sudah mulai menguburkan impian, maksudnya menguburkan niat kuliah itu ya kemarin karena berpikir udah faktor usia juga, udah berkeluarga, udah ya sebenarnya juga udah di zona nyaman ya, nggak butuh
apa-apa lagi gitu, karena semua sudah terpenuhi gitu. Cuman kayak ada perasaan, aduh sebenarnya kalau misalnya masih bisa belajar, pengen sih, cuman ya kayaknya usia udah nggak memungkinkan. Sampai terakhir saya ngelihat postingan teman gereja yang posting bahwa dia kuliah psikologi gitu. Saya kira tidak ada loh jurusan psikologi di Pekanbaru. Saya kira cuma ada di luar Pekanbaru, Jakarta kayak gitu. Nah, jadi ketika saya nanya ini kuliahnya di mana, terus teman saya bilang ini di Unifra Pekanbaru. Oh, Pekanbaru ada ya jurusan psikologi, dan apakah bisa saya yang udah kepala 3 ini kuliah lagi? Dia teman saya ini malah kayaknya udah lebih tua dari saya gitu dan masih kuliah. Jadi saya oh berarti bisa. Jadi hari itu juga saya langsung ngumpulin data-data, besoknya langsung ke kampus untuk mendaftarkan gitu. Jadi motivasinya kalau dilihat dari cerita saya ya memang karena saya pertamanya karena saya suka sih dengan psikologi gitu. Terus merasa kayaknya selama masih hidup janganlah berhenti belajar gitu. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari Beni. Apa alasan Pak Hakim dan Kak Stefani memilih jurusan psikologi? Jadi kan banyak ya Pak, kuliah itu kan banyak jurusan. Ada kedokteran, ada manajemen, ada akuntansi, ada macam-macam gitu kan. Tapi kenapa Pak Hakim memilihnya jurusan psikologi dari semua jurusan yang ada? Hmm, 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 ya. Heeh. Oh, oh, benar-benar. Setuju, setuju. Ini ada suami saya udah bergabung sama Ce Juli Fong, temanku juga, teman yoga tepatnya. Hai Ce, selamat bergabung. Thank you udah mau join live-nya kami. Oke, lanjut Pak, maaf Pak. Ya. Heeh. Jadi alasannya, jadi Bapak memilih jurusan psikologi karena memang sudah sering ngelakuin tes dan hasil tesnya tuh memang mengarahkan Bapak untuk ke jurusan psikologi gitu ya Pak? Ya, hmm, ya, ya benar. Hmm, baiklah. Oh, baiklah. Hmm, oh mantap mantap. Ya. Kalau saya sih kenapa dari semua jurusan akhirnya memilih psikologi karena memang dari sejak SMP gitu memang sudah sukanya baca buku-buku yang berhubungan dengan psikologi. Jadi suka banget sama buku-buku self improvement, pengembangan diri kayak gitu. Jadi ditambah lagi dengan saya merasa di setiap pekerjaan saya atau di setiap kejadian yang terjadi dalam hidup saya itu kan selalu ada hubungannya dengan psikologi gitu ya. Coba deh kita perhatikan di sekitaran kita aja gitu. Ketika mungkin kita bergabung sama maksudnya ada si Cynthia ya, Cynthia. Hai Cynthia, Bapak masih ingat Cynthia yang dulu di semester 1? Iya, iya. Oh iya ya. Jadi kemarin itu eh saya kan kerjanya di bank dulu ya Pak, jadi marketing gitu. Jadi itu kan kita berhubungan dengan manusia. Psikologi itu kan semuanya berhubungan dengan manusia. Kita mencari tahu kenapa si A begini, kenapa si B begitu, gimana caranya supaya si A bisa seperti ini, gimana cara supaya si B bisa seperti itu. Nah, saya suka banget sih hal-hal yang seperti itu gitu. Iya, itu Pak Hakim, Cynthia, Pak Hakim. Makasih. Si Rizka Hoam, yo. Oh baiklah, terputus dia. Nah jadi
Jadi itulah sih alasannya kenapa. Gimana? Iya ya. Jadi itu alasannya kenapa saya memilih jurusan psikologi karena memang benar-benar suka banget sama psikologi gitu loh. Walaupun nggak ada, maksudnya bukan gimana? Gimana Pak? Ya. Ada teman gereja saya juga, Ce Yuli. Hai Ce. Oke, ini Benny udah lanjutkan yang ketiga ya kalau nggak salah. Bisa dijelaskan juga pengalaman dan kesan ketika masuk pertemuan pertama perkuliahan. Ayo Pak, gimana waktu awal-awal masuk kuliah? Kesan-kesannya gimana? Pengalamannya gimana? Oh ya, boleh, boleh. Hai Ce Yuli. Boleh, boleh. Jadi ceritanya sebenarnya saya di kampus kan termasuk kaum minoritas ya, teman-teman. Benar kan, Pak Hakim? Jujur aja waktu mau masuk itu saya sempat takut juga gitu. Saya, aduh ini teman-teman pada welcome nggak ya, kira-kira kayak gitu. Terus awal-awal saya kira teman-teman yang ikut kelas non reguler itu biasa mungkin seumur-umur saya gitu. Ternyata pada saat kita perkenalan di grup WA, kalau Bapak masih ingat, mereka semua masih muda banget gitu. Jadi saya agak, hah, apakah saya yang paling tua gitu. Untung masih ada yang lebih tua lagi ya Pak. Jadi agak itu sih yang saya rasakan. Tapi ternyata setelah masuk, ternyata seru, teman-temannya welcome gitu, nggak seperti yang saya bayangin, nggak seserem yang saya pikirkan gitu. Sampai detik ini kita seru sih karena kita ngumpul bareng gitu. Gimana Pak? Benar. Jadi kita jangan jangan oh ya, Ce Juli untung muka halo guru yogaku. Jadi ya, guru yoga kesayanganku ikutin dengerin liveku. Hai Miss. Jadi ya itu ya waktu awal-awal masuk kuliah. Gimana Pak? Kalau Pak Hakim gimana? Oh sama ya Pak. Iya, iya. Agak worry ya Pak. Iya. Iya ya benar Pak. Jadi berarti sama ya kita punya perasaan pertama kali waktu awal masuk kuliah ya Pak. Terus paling selanjutnya yang ini Miss Miss guru yogaku kacamata ya Miss. Baiklah, baiklah. Fokus, fokus, fokus. Tadi jadi kan selanjutnya sebenarnya gitu ya, Miss. Apakah aku hilangkan kacamata ya, Miss? Udah nggak bisa hilang ya? Nggak apa-apa lah, Miss. Jadi kita lanjut ya. Jadi pertama kali pada saat mulai kuliah itu hari pertama masih enak sih karena kan cuma perkenalan aja. Hari pertemuan kedua, oh iya udah ada pertanyaan selanjutnya dari Benny. Bentar ya. Tantangan terbesar dalam memenuhi peran di kantor, kampus, dan di rumah. Apa nih Pak Hakim dan Kak Stefani? Nggak ada yang asli, cek. Gua kan nggak suka makeup. Ini pakai filter. Pak Hakim kayaknya internetnya nge-lag, jadi mungkin saya coba jawab dulu ya. Tantangan terbesarnya apa ya? Kalau di kampus itu yang menjadi tantangan terbesar adalah ketika mendapatkan tugas kelompok. Ben, ini saya masih masih jalan kah atau terputus? Soalnya Pak Hakim nge-lag nih, lagi loading. Ben,
Hmm. Ah, Pak Hakim udah kembali. Ya, Pak. Udah kembali ya. Baik, baik. Jadi ini pertanyaan selanjutnya tentang boleh, boleh. Pertanyaan selanjutnya tentang tantangan terbesar. Oh, pantesan. Tantangan terbesar dalam memenuhi peran di kantor, di kampus, dan di rumah. Apa nih, Pak? Kira-kira tantangannya? Hmm. Iya, iya, Pak. Silakan. Iya, Pak. Di Polri. Ya, 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 benar-benar itu prioritas ya, Pak. Prioritas utama. Ini ada Pak, sebentar Pak, ini ada yang bilang videonya hang, terus pada bilang lemot gitu. Teman-teman, apakah kami sudah kembali live dengan bagus? Soalnya kayaknya jaringan nih, jaringannya. Iya. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja Pak. Udah bisa, udah bisa. Oke. Hmm. 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 Iya, benar-benar. Wah, itu sebenarnya luar biasa banget ya, Pak. Karena kan kebanyakan orang kan kalau misalnya merasa ah tinggal setengah jam lagi, kayaknya udahlah nggak keburu, udahlah males lah ngikut kelas kayak gitu. Tapi Bapak setengah jam pun Bapak bela-belain untuk datang ya. Itu benar-benar harus to thumbs up gitu. Ya. Eh, hmm. Kalau saya sendiri tantangan terberat dan terbesar itu adalah ketika berurusan dengan orang lain. Itu benar-benar berat sih menurut saya gitu ya. Misalnya contoh gini ya, contoh tugas kelompok. Saya kan orangnya yang kayak apa ya? Kalau kita kemarin belajar, Bapak kalau masih ingat kita belajar psikologi pendidikan, itu ada yang humanistik, ada yang kognitif. Saya termasuk yang kognitif. Saya yang tipe yang tegas, yang bakal nggak segan-segan untuk mengeluarkan teman-teman yang tidak berkontribusi dalam kelompok gitu ya. Jadi kalau teman-teman kelas masih ingat kita sampai ribut sama salah satu teman di kelas gitu ya, gara-gara saya yang terlalu keras ini gitu. Jadi itu adalah tantangan terbesar buat saya, nggak cuma di kampus sih sebenarnya, tapi juga di lingkungan rumah, di lingkungan bisnis online saya gitu ya. Ketika saya menemukan seseorang yang tidak sependapat atau mungkin kita tidak sepemikiran, terus padahal kita punya tujuan yang sama gitu. Nah, saya agak susah untuk mengatur emosi gitu ya. Jadi kayak jadi nggak sabaran, terus bisa tiba-tiba marah gitu. Jadi terus akhirnya saya bukan tipe yang apa ya, kalau udah di saat seperti itu saya tidak pakai perasaan lagi, tapi lebih ke logika gitu ya. Ini kan kita punya tujuan bersama, punya tujuan yang mau kita capai sama-sama. Tapi kenapa harus saya sendiri yang berusaha gitu? Nah, jadi saya tipe yang tidak segan-segan untuk mengkick dia keluar dari kelompok gitu. Jadi mohon maaf dulu pada teman-teman yang pernah jadi korban, jadi korban ketidaksabaran saya gitu. Nah, jadi saya beruntung sekali sih sebenarnya. Oh ya, sama ya. Oh iya ya. Jadi saya beruntung sekali ya di kesempatan semester 3 ini saya diberi kesempatan satu kelompok sama Pak Hakim yang sabarnya luar biasa banget gitu ya. Jadi kayaknya ini memang sudah ditentukan, sudah ditakdirkan juga untuk saya belajar sabar gitu. Iya, Pak.
Jadi itu sih tantangan terbesarnya saya gitu ya. Jadi di brainstorming online-nya kita kali ini saya memohon maaf buat teman-teman yang pernah menjadi korban emosian saya, mungkin nggak cuma teman kampus, mungkin juga teman di kerjaan dulu atau di bisnis gitu misalnya. Oke, ini selanjutnya sudah ada tips manajemen waktunya. Tips manajemen waktu, nah saya tertarik nih dengan Pak Hakim. Gimana nih Pak? Antara kerjaan Bapak di Polri, terus juga kuliah dan keluarga. Setahu saya di Polri itu jam kerjanya bisa tiba-tiba ada panggilan gitu ya Pak? Nah itu gimana Bapak manage-nya? Itu kan agak susah ya. Hmm, hmm. Oh, tunggu Pak, kayaknya Bapak, maaf Pak, kayaknya ini kita tentang manajemen waktu sih Pak masih. Manajemen waktu antara pekerjaan, terus kuliah sama keluarga. Enggak, belum sampai ke sana. Oh, oke. Oh, jadi Bapak memanfaatkan waktu santai gitu ya? Mm. Oh, wow, luar biasa. Oh, gitu ya, Pak. Pengakuan jujur ya, Pak. Baiklah, baiklah. Hmm, hmm, gitu ya. Ya, benar, setuju banget sih, Pak, itu. Itu kembali ke diri sendiri sih ya. Nah, kalau saya, kalau saya biasanya saya bakal ngatur, misalnya contoh untuk rumah ya, saya cerita dulu untuk rumah. Saya tipe manusia pagi ya teman-teman. Saya bukan tipe manusia malam. Jadi saya tuh kalau malam itu malah udah mau nggak gitu pengen ngerjain sesuatu yang berat-berat lagi gitu. Jadi saya manusia pagi. Aktivitas saya mulai dari jam 3 pagi gitu ya. Jadi jam 3 subuh itu saya sudah bangun untuk urusan rumah gitu loh. Menurut saya jam 3 subuh itu adalah waktu yang paling seru untuk beres-beres rumah karena tidak ada yang ganggu. Suami dan anak-anak pada tidur semua kan. Gimana? Iya, iya, jam 3 subuh saya bangun. Dan saya merasa ketika saya bersih-bersihin rumah, saya kan orangnya pemikir ya, saya suka berpikir, saya memang orangnya tipe pemikir gitu ya, ya maklum lah ya Pak, tipe kognitif, sekali lagi. Jadi saya tuh suka pada saat bersihin rumah itu pikiran saya suka bercabang ke sana kemari gitu. Jadi kadang-kadang makanya kalau teman-teman ngelihat postingan di Instagram saya atau di sosial media saya itu pada kreatif-kreatif, ya itu adalah hasil dari pikiran yang bercabang-cabang di jam 3 subuh itu. Gitu. Jadi terus saya bukan tipe yang ada ibu rumah tangga yang bersihin rumahnya tuh tiap bentar bersihin. Saya enggak sih. Saya pagi sudah bersihin, udah siang dari sejak anak-anak bangun sampai ke malam kalau mereka ngotorin rumah atau berantakin mainan segala macam, saya nggak peduli lagi sih. Itu urusan saya besok pagi baru dirapiin lagi. Jadi bukan tipe aduh nih mainan berantakan rapiin, bentar rapiin. Oh, saya nggak seperti itu sih. Jadi cuma satu, ya di pagi itu. Ah, uh iya. Ya, jadi cara saya memanajemen waktu adalah bangun lebih awal gitu. Bangunnya lebih awal gitu. Nah, terus setelah itu saya kerjain aja apa yang harus saya kerjakan gitu. Gitu sih kalau saya tips manajemen waktunya. Terus kalau untuk kuliah, memang saya milihnya di Jumat Sabtu gitu ya. Jadi kan karena Senin sampai Kamisnya saya bebas, saya punya waktu lebih banyak untuk ngerjain yang lain gitu. Mumpung ada guru yoga saya juga sibuk yoga ya. Jadi saya ada ikut latihan yoga juga gitu.
Nah, jadi kalau misal tunggu Bang, satu lagi. Jadi kalau misalnya hari Sabtu kan saya yoga gitu ya. Itulah kenapa saya sering mengganti jadwal kuliah saya yang hari Sabtu pagi. Karena hari Sabtu itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Itu adalah jadwal kuliah, jadwal yoga gitu maksudnya. Oke, next pertanyaan selanjutnya Pak. Tips menghadapi tugas kuliah yang banyak. Gimana sih? Gimana Pak? Kalau Pak Hakim? Oh, saya ya. Nah, gini, kalau tips dari saya, biasanya kan dosen ngasih tugas kan bukan hari ini ngasih besok kumpul, benar ya? Benar kan ya? Dosen kan ngasih tugas hari ini ngasih 1 minggu ke depan kumpulnya, benar kan? Minimal minimal 1 minggu ke depan gitu. Nggak ada yang dosen yang ngasih tugas hari ini dikasih tugas besok harus kumpul, itu jarang sih. Saya dari sejak kuliah ini belum pernah ketemu yang seperti itu. Nah, jadi ketika dosen ngasih tugas alangkah bagusnya kalau kita mulai kerjain aja gitu. Jangan nunggu tanggal deadline, tanggal terakhir kumpul, jangan nunggu seperti itu gitu. Terkadang ada sih Kak, ada yang gimana deh Ben? Hari ini tugas, besok kumpul. Are you sure? Jadi, oh ada, iya iya ya, ada. Kemarin Ibu Nurul ya, yang review review kuliah tamu. Iya ya, aku ingat. Ah, ya, 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 baru saja aku ingat. Kemarin ya, Sabtu minggu lalu, Ibu ngasih tugas review kuliah tamu itu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman sering ngerjain tugas-tugas mereview, itu nggak perlu waktu lama gitu. Saya bahkan ketika selesai mata kuliah PIO, kalau teman-teman ingat, itu kan ada jeda waktu ya sampai ke psikologi klinis. Itu saya ngerjain langsung sih, ngerjain langsung saat itu gitu. Itu nggak butuh waktu sampai berjam-jam gitu, dan langsung saya kumpul saat itu juga. Jadi cobalah untuk terkadang yang bikin susah itu adalah pikiran kita gitu. Jadi kita tuh kayak udah berpikir bahwa tugas ini susah banget, tugas ini berat banget, tugas ini mengerikan kayak gitu. Tapi cobalah kita men-setting pikiran kita bahwa ini kayaknya bisa aku selesaikan secepatnya gitu, nggak perlu nunggu berjam-jam gitu. Contoh lagi kemarin tugas Pak Fadli ya, kita nggak apa-apa lah ya sebut nama dosen kan Pak, nggak apa-apa kan ya Pak? Untuk mata kuliah observasi dan wawancara ya. Kemarin hari ini ngasih tugas, malam ini juga jam 11 harus ngumpul. Itu jujur ya, saya kan sudah bilang juga ya kalau saya adalah manusia pagi, bukan manusia malam. Jadi itu benar-benar mata udah 5 watt, udah mau tertutup. Tapi saya memaksakan diri untuk ngerjain langsung gitu. Ya udahlah ngerjain, yang penting dikerjain. Terkadang yang bikin susah itu adalah kita takut salah. Nah ini paling sering nih saya temui nih, takut salah ya teman-teman ya. Nanti salah, takut salah gitu. Sebenarnya kalau kita secara semakin kesini saya tuh makin belajar bahwa sebenarnya tidak ada kata salah gitu. Yang ada adalah kata efektif atau tidak efektif gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa ini saya udah kerjakan, kalau ternyata hasilnya salah, oh berarti ada yang tidak efektif dong dari yang saya kerjakan gitu. Dan jangan pernah takut salah karena dari kesalahan itulah kita belajar, benar kan? Jadi sebenarnya kita justru harus sering-sering membuat kesalahan supaya kita sering belajar gitu. Gitu sih kalau tips saya. Jadi semua itu berawal dari bagaimana kita berpikir. Kalau saya bilang sih. Jadi makanya kenapa saya nggak so far belum pernah ada masalah sih dengan tugas kuliah, kecuali kalau yang berhubungan dengan orang itu ya tadi saya bilang tantangan terbesarnya saya. Oke, selanjutnya Pak Hakim belum sharing nih. Gimana Pak kalau menurut Bapak tentang mm, benar-benar. Ya, ya. Oh, merencanakan gitu ya, Pak? Hmm. Jadi sudah ada rencananya step by stepnya gitu ya, Pak? Hmm.
Mm-mm. Iya, benar. Heeh, heeh. Iya, iya, benar. Hmm. Oh, gitu ya, Pak. Aduh, luar biasa. Iya, iya. Baiklah, baiklah, dimengerti. Oh, iya, 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 wow. Kebayang, Pak, kebayang sibuknya. Oh, ya, terbalik ya kita, Pak. Hai, Jihan. Hai. Jihan sudah bergabung. Oke, selanjutnya gimana, Ben? Apakah Yeay. Jadi boleh deh aku nambahin sedikit ya. Jadi pengen ngasih tahu ke teman-teman, memilih jurusan kuliah itu paling penting sih. Jangan sampai kita kuliah karena ngikut-ngikut atau kuliah hanya sekedar untuk dapat gelar gitu ya. Karena tunggu, oke. Ya, ya, kepada Pak Hakim dan ya. Ya, jadi ketika kita kuliah sesuai dengan yang kita suka, sesuai dengan yang kita mau, itu biasanya tantangan-tantangan yang seperti apapun itu nggak akan menghalangi kita. Kita pasti akan berusaha mencari caranya gimana saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini karena kita memang suka gitu. Nah, ketika kita memilih jurusan kuliah yang kita suka, kita biasanya bakal enjoy sih, dalam perkuliahan gitu. Terus juga ketika dikasih tugas, walaupun tugasnya bertubi-tubi, tapi karena memang kita suka, jadi kita tuh bakal enjoy dengan tugas-tugas itu. Nah, terus yang paling saya suka dari perkuliahan saya yang kali ini adalah, saya jadi bisa berpikir out of the box gitu. Contohnya kayak ini sebenarnya kita sedang tugas ya teman-teman. Jadi kita live ini karena tugas kuliah gitu. Jadi karena memang ada tugas kuliah gitu yang akhirnya kita tapi kita jadi berpikir out of the box gitu kan. Kita nggak, ya udah kita coba bikin IG live gitu. Nah, kalau nggak ada tugas ini, mungkin saya nggak akan pernah membuat live seperti ini. Coba mau apaan? Coba yang mau di live kan. Nah, jadi saya bersyukur banget. Iya, saya juga pengalaman perdana nih Pak. Belum pernah saya live sebelumnya. Gitu. Jadi ini bakal seru banget gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sama berbarengan sama kita satu kelas, kita wisuda bareng lah ya teman-teman. Jadi tetap semangat. em, dan jangan maksudnya kuliah ini bagaimana caranya supaya kuliah ini bukan cuma sekedar nilai, bukan cuma sekedar gelar, ijazah, tapi kita benar-benar memaknai perkuliahan ini untuk menjadi bermanfaat, setidaknya minimal-minimal jangan untuk diri sendiri. Ya, puji Tuhan kalau bisa bermanfaat untuk keluarga dan orang-orang di sekitaran. Gitu. Bentar ya. Pak Hakim kali aja ada yang mau ditambahkan. Oh iya Pak. Aduh, habis baterai. Bentar ya Pak. Nah, gimana? Ya, silakan. Siap. Sebentar ya, sebentar.
Yohan. Kayaknya nggak ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya berencana untuk memanggil pasangan saya. Em, ya, jadi ya, jadi ini sebenarnya ide kreatif saya aja sih memanggil pasangan karena kan biar teman-teman tahu bagaimana sih pemikirannya pasangan kita, pandangan mereka dan apakah kenapa mereka mendukung kita untuk kuliah lagi gitu. Oke, ini adalah suami saya. Sebentar ya, saya ganti headsetnya. Gak usah pakai kacamata kali ya. Gak apa-apa lah, ganteng kok. Halo, saya Erik. Ya Pak. Ya, sorry Pak. Ya, salam kenal Pak. Saya Erik Pak. Terus? Ya, boleh kasih tahu kenapa kamu mendukung saya untuk kuliah lagi gitu. Oh gitu ya. Iya. Iya. Pernyataan saya kenapa saya mendukung dia untuk kuliah lagi itu karena niatnya yang kuat dari sejak sekolah. Jadi saya nggak pernah mengekang dia untuk berbuat sesuatu hal yang positif di luar. Iya, saya sudah tahu. Iya, iya. Jadi, nah, jadi pesan saya untuk bagi pasangannya yang pengen masih kuliah lagi, kerja lagi, masih bisnis lagi, dukung saja dia selagi itu masih positif gitu. Jadi menurutmu apakah saya bisa memenuhi semua peran saya baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai mama, sebagai istri, sebagai perkuliahan seperti itu? Waktunya untuk dia berbagi untuk kegiatannya itu semuanya tercukupi. Dia pandai untuk membagi waktunya. Eh, nggak ada. Oke. Ini nggak mau sharing. Dia nggak ada. Tunggu sini aku bacain aja. Maklum ya teman-teman, saya dan suami saya orangnya kelihatan ya kalau saya orangnya suka tampil, kalau suami dia nggak suka tampil gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya dia sudah mempersiapkan teks. Ada teksnya, jadi nggak apa-apa lah ya saya bacakan apa yang dia tulis di sini ya. Em, Menurut suami saya, sebaiknya kalau misalnya nggak ngerti lagi udah 100 tugas kita gitu ya Ben. Jadi ini ya saya lanjutkan ya. Kalau menurut suami saya pasangan tuh janganlah dikekang atau dibatasin gitu ya. Terkadang kan em, saya masih sering ketemu sih kalau misalnya istrinya pengen mengaktualisasi diri, entah mungkin kuliah lagi atau mungkin berkarir lagi. Ada beberapa pasangan yang kurang mensupport gitu ya. Nah, jadi suami saya tidak setuju dengan pemikiran yang seperti itu. Justru dia sangat senang ketika istrinya berpikir untuk mengembangkan diri terus-menerus gitu. Karena kan bagaimanapun kita sebagai istri akan memberi contoh juga ke anak-anak gitu ya. Nah, terus suami saya menuliskan ini juga. Cobalah untuk memberikan pasangan kita waktu untuk bersosialisasi, untuk perkembangan dirinya gitu. Karena sebelum Anda menikah dengannya, dia juga memiliki waktu yang banyak bagi dirinya sendiri. Jadi cobalah untuk berpikir secara rasional.
Itu sih tulisannya suami saya. Nah, gitu ya. Jadi jangan gimana Pak? Gimana Pak? Mm-mm. Gimana tuh? Heeh. Ya, untuk gimana Pak? Mm-mm. Iya. Heeh. Terus kalau saya mau nambahin, kita kan nggak pernah tahu ya Pak, kehidupan ini seperti apa ke depannya gitu kan. Apalagi kita juga nggak bisa menjamin bahwa kita akan selalu ada untuk pasangan kita gitu. Kita kan nggak bisa, itu kan di luar kendali kita, itu kan ada di kendalinya Allah Bapa ya. Nah, jadi kalau misalnya kita membatasi pasangan kita untuk mereka mengaktualisasi diri, kira-kira kalau misalnya nih amit-amit ternyata kita duluan pergi gitu. Gimana nih nasib pasangan kita? Nah, seperti itu pernah nggak sih teman-teman berpikir seperti itu? Jadi sebaiknya jangan pernah membatasi pasangan kita. Gitu. Oke, ini si Jihan nanya mata kuliah apa Pak? Kita nih ujiannya untuk tugas kuliah mata kuliah apa Pak? Ini untuk mata kuliah psikologi sosial lanjutan Jihan. Kan kita tentang brainstorming online ya. Jadi kami membuat brainstorming online kami secara IG Live ini. Nah, ini Pak Hakim bisa juga menyimpulkan dan bisa memberikan motivasi kepada para rekan yang udah berkeluarga untuk melanjutkan pendidikan. Ya, silakan Pak Hakim. Oh, udah semua disebutin ya. Tapi ini kita punya brainstorming online ini nggak cuma untuk yang sudah berkeluarga loh ya, teman-teman yang masih single, yang belum, yang masih kuliah doang atau yang kuliah dan kerja, ya semoga apa yang kami sharingkan tadi setidaknya memberikan gambaran gimana caranya supaya perkuliahannya efektif, gitu ya, supaya membuat oke. Gimana caranya supaya kuliahnya itu bukan cuma sekedar nilai dan ijazah, tapi benar-benar sesuatu yang teman-teman sukai dan menjadi passionnya teman-teman. Oke, Pak Hakim, silakan kayak gimana Pak? Hmm. Heeh. Hmm, benar. Ya. Yes. Iya. Ya, terima kasih juga teman-teman. Jadi kalau kira-kira adakah yang mau bertanya atau pengen apa terserah sih. Kalau misalnya nggak ada, kami rencana mau nutup. Kira-kira masih ada waktu berapa menit lagi ya, Ben? Kita cuma punya waktu 1 jam sih. Ini kita udah berapa menit ya? Nggak kelihatan ya, Pak? 16.50 ya, berarti kayaknya kita udah boleh tutup aja deh, Pak, kayaknya. Nanti kalau teman-teman ada yang terlambat masuk, jadi belum nonton live-nya kita, nggak apa-apa, kita akan share ini di feed nanti, kita akan posting ulang di feed kita gitu. Jadi kalau misalnya ada yang teman-teman pengen tanyakan atau pengen cerita tentang, pengen denger lagi sharing kami tentang apa terserah gitu ya, boleh langsung di komen aja nanti di feed-nya kami gitu. Oke Pak, kita kayaknya udah boleh tutup sih. Ya, ya. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Hakim. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. I'm helpless when I'm ocean waves.